Keponakan, Puren memiliki beberapa kesalahpahaman tentangmu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ucap Paman Guo kepada Lin Kue. Paman Guo terlalu khawatir, Lin Kue tidak akan melupakan kebaikan kediaman Guo. Ucap Lin Kue menjawab Paman Guo. Paman Guo tersenyum bahagia, mendengar ucapan dari Lin Kue. Kemudian berkata, itu bagus, ngomong-ngomong, kenapa kau berada di luar malam-malam begini? Lin Kue menjawab, sebenarnya, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Pamitan, kenapa keponakan mengatakan ini? Ucap Paman Guo bertanya kepada Lin Kue. Lin Kue menjawab, aku sudah memikirkannya berhari-hari, aku sangat menyesal mengucapkan perpisahan, tapi aku lebih baik pergi hari ini. Begitukah? Aku tahu kau tidak senang, Puren menyinggungmu. Paman Guo ada di sini untuk menemanimu, keponakanku, pikirkanlah lagi situasinya, jangan langsung pergi. Ucap Paman Guo kepada Lin Kue. Lin Kue menjawab, Paman Guo, aku telah memikirkan masalah ini secara menyeluruh, tidak ada hubungannya dengan Bibi Puren, dan orang lain. Kau menderita di rumah ini, aku tahu kau depresi. Oh iya, biarkan Ning menemanimu keluar, untuk bersantai besok. Setelah itu, kau keluar untuk berlatih, dan kau mungkin tidak akan gagal, untuk mencapai karir di masa depan. Ucap Paman Guo kepada Lin Kue. Lin Kue berkata, aku sudah keluar beberapa hari ini, jadi aku benar-benar tidak bisa tinggal lama. Aku Lin Kue, menerima kebaikan Paman Guo. Tapi bagaimana pernikahanmu dengan Ning? Ucap Paman Guo bertanya kepada Lin Kue. Aku di sini untuk itu, ini adalah kontrak pernikahan, yang ditinggalkan oleh ayahku. Aku ingin meminta Paman Guo, untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Ucap Lin Kue, sambil menyodorkan kontrak pernikahan kepada Paman Guo. Dibatalkan? Mengapa keponakan mengatakan ini? Ucap Paman Guo sambil terkejut. Sebagai anak tertua dari keluarga Lin, aku harus merevitalisasi sebagai kepala keluarga saat ini. Aku benar-benar tidak boleh memikirkan pernikahan, aku harap Paman Guo memaafkanku. Ucap Lin Kue sambil membungkuk, dan menyodorkan kontrak pernikahan. Ambisi pria sangat besar, aku tidak boleh menolaknya. Tentang kontrak pernikahan, karena itu pertimbangan jangka panjang, kau tidak perlu terburu-buru. Ucap Paman Guo kepada Lin Kue. Terima kasih Paman Guo, tapi aku telah memutuskannya, aku harap Paman Guo akan mengurusnya. Ucap Lin Kue yang teguh kepada pendiriannya. Kemudian, seorang wanita langsung mengambil kontrak pernikahan itu dengan paksa. Dia adalah Ning putri dari Paman Guo. Ayah, aku tidak ingin menikah dengannya. Ucap Ning kepada Paman Guo. Ning jangan bicara omong kosong. Ucap Paman Guo yang marah kepada Ning Ayah, aku tidak bicara omong kosong, lihatlah dia, datang ke rumah kita entah bagaimana, dan ayah entah bagaimana, memintaku untuk menikah dengannya, aku tidak mau. Ucap Ning sambil berurai air mata. Kemudian, Bibi Puren datang dan berkata, Ning kemarilah nak. Ibu, kau harus membantuku, ucap Ning kepada ibunya. Kemudian berbalik menatap Lin Kue, dengan tatapan sinis di wajahnya. Lin Kue dan Paman Guo pun tidak berkata apa-apa, melihat sikap yang tidak menyenangkan dari Ning Kemudian, Paman Guo berkata, dia dimanja oleh ibunya, jangan diambil hati ya keponakan. Tetapi Lin Kue tidak memperdulikan sikap dari Ning dan berpamitan kepada Paman Guo. Sambil berkata, Paman Guo, Lin Kue undur diri. Kemudian, Lin Kue pun pergi meninggalkan kediaman keluarga Guo Yuan. Sekarang aku telah kehilangan semua kultivasiku, dan tubuh ini hanyalah tubuh panah. Ucap Lin Kue di dalam hati. Hal yang paling penting adalah menemukan tempat terpencil untuk meningkatkan kultivasi secepat mungkin. Kemudian, Lin Kue pergi ke kuil di atas gunung, yang sudah terbengkalai. Di sana terlihat patung Buddha yang masih utuh, dan ruangannya cukup berantakan. Sangat nyaman di sini, ini akan menjadi rumahku di masa depan. Ucap Lin Kue penuh semangat. Tiba-tiba, bagian dari kepala dari patung Buddha itu terlepas, seolah-olah menjawab perkataan dari Lin Kue. Bagian dari kepala patung Buddha itu, jatuh ke kaki Lin Kue. Seolah-olah, Buddha menyambut Lin Kue di sana. Jangan terkejut sang Buddha,
Lin Kue meminjam harta karun itu, hanya untuk sementara. Ketika aku berhasil, aku akan membentuk kembali tubuh emas untukmu. Ucap Lin Kue kepada patung Buddha. Lin Kue pun mulai berkultivasi di kuil Buddha itu, dan berkata dalam hati. Sekarang aku akan bangkit kembali, aku harus memperkuat pondasinya. Taisu Zenjing, ini yang paling tepat, sebagai latihan awal. Tidak terasa, Lin Kue telah berkultivasi semalaman, dan pagi pun datang menyingsing. Ini benar-benar luar biasa, hanya 24 jam, setelah naik ke tahap awal pelatihan Qi. Ucap Lin Kue dengan sangat bahagia. Tiba-tiba, perut Lin Kue berbunyi, karena dia belum makan selama seharian. Bicara soal naik tahap, aku belum makan selama 2 hari. Meski basis kultivasi memiliki prestasi kecil, namun masih jauh dari jangkauan alam bibu. Ucap Lin Kue dalam hati. Kemudian, Lin Kue pergi keluar, untuk mencari makanan di sekitar kuil. Lin Kue menemukan pohon buah, lalu dengan jurus sentilan mautnya, Lin Kue menggoncangkan pohon itu, dan buahnya pun berjatuhan. Dengan jurus langkah bayangannya, dengan cepat, Lin Kue mengambil buah yang jatuh dari pohon itu, tanpa terjatuh ke tanah. Ia mendapatkan lumayan banyak buah, kemudian mulai memakannya, untuk menghilangkan rasa laparnya. Tiba-tiba, Lin Kue dikejutkan, dengan segerombolan orang yang datang ke sana. Nak, siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Ucap pria itu dengan sinis, bertanya kepada Lin Kue. Apakah kau berbicara kepadaku? Ucap Lin Kue balik bertanya kepada pria itu. Aku bicara padamu, memangnya ada orang lain di sini selain kau? Ucap pria itu menjawab Lin Kue. Maka dari itu, aku memiliki 2 poin untuk ditanyakan. Pertama, aku bukan anak kecil, aku punya nama. Kedua, apa yang aku lakukan di sini, kau sudah melihatnya bukan? Ucap Lin Kue menjawab pertanyaan pria itu. Arogan, kau hanya seorang diri, apakah kau tidak melihat, kami membawa pasukan yang banyak? Ucap pria itu dengan marah. Lalu, apa maumu, apa kau ingin aku berlutut? Itu tergantung, apakah kau memiliki kemampuan atau tidak? Ucap Lin Kue dengan tegas. Berani bersikap arogan, apakah kau cari mati? Ucap pria itu dengan marah, sambil mengeluarkan pedangnya. Kemudian, seseorang menghentikannya, lalu berkata, tunggu, akulah yang melakukan kesalahan. Memeriksa Yang Yanji, di Xia Lingzu. Bagaimana adik kecil ini, bisa sendirian di sini? Aku berkeliling, lalu beristirahat di sini, ada apa memangnya? Ucap Lin Kue menjawab pertanyaan pria itu. Ada binatang magis besar di pegunungan, pemerintah telah lama memasang pemberitahuan, tidak ada yang boleh masuk pegunungan. Apakah kau tidak tahu? Ucap pria itu bertanya kepada Lin Kue. Dengan santai, Lin Kue menjawab. Binatang magis katamu, itu bukanlah masalah bagiku. Pria itu terkejut, mendengar ucapan dari Lin Kue. Kemudian berkata sambil tertawa, adik laki-laki ini, kau pasti bercanda. Anak gila, karena dia mencari kematian, kami tidak peduli. Ucap pengawal Zhou dengan kesal. Kata-kata saudara Zhou tidak benar, ini adalah tugas saya untuk menjaga lingkungan, dan orang-orang agar aman. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja, ucap pria itu kepada pengawal Zhou. Sederhananya, kali ini aku diperintahkan untuk mencari hewan magis, jika kau menghalangi tugas ini, kau mungkin tidak mampu membayar tugas ini. Ucap pengawal Zhou dengan marah. Kemudian, pria itu kembali lagi memperingatkan Lin Kue, dengan berkata, adik laki-laki, tolong dengarkan saya berkata, bahwa binatang besar di sini begitu ganas, sehingga mereka telah menghancurkan banyak orang yang lewat, satu demi satu. Terima kasih Pak Tua, sudah mengingatkanku. Ucap Lin Kue kepada pria itu. Kemudian, Lin Kue pun pergi meninggalkan rombongan mereka. Dia tidak tahu apapun, mana yang baik dan mana yang buruk. Ucap pengawal Zhou dengan kesal. Baiklah semuanya, kalian beristirahatlah sebentar. Setelah itu, kita lanjut ke gunung. Jika kalian berhasil menyingkirkan masalah besar kali ini, pemerintah pasti akan memberikan penghargaan yang besar kepada kalian. Ucap pria itu kepada bawahannya. Sementara itu, di kuil tempat tinggal Lin Kue, ia kembali melakukan kultivasinya, untuk bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Tiba-tiba, terdengar teriakan yang sangat keras, dari arah hutan. Lin Kue pun terkejut, mendengar teriakan orang-orang dari arah hutan. Kemudian, Lin Kue bergegas,
langsung menuju ke arah teriakan itu, menggunakan jurus langkah bayangan miliknya. Sesampainya di sana, Lin Kue melihat seekor harimau magis, yang sedang dikepung oleh para tentara yang tadi, dan telah banyak korban berjatuhan. Terlihat harimau magis itu, akan menerkam pria yang tadi ditemuinya. Aku terlalu meremehkan binatang ini, sekarang aku hanya bisa pasrah. Ucap pria itu dalam hati, dengan putus asa. Sesaat sebelum harimau itu menerkamnya, Lin Kue menggunakan jurus sentilan maut miliknya, dan menghentikan harimau itu. Dan membuatnya mengaum dengan keras, karena kesakitan. Lin Kue menghampiri harimau magis itu, yang telah terkena sentilan maut miliknya. Harimau itu kembali bangkit, dan mengaum dengan keras ke arah Lin Kue. Beraninya kau binatang, enyahlah dari hadapanku. Ucap Lin Kue sambil menggunakan haki raja miliknya. Harimau itu pun langsung kena mental, karena ucapan Lin Kue dibarengi oleh haki, dan membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Kupikir kau akan melawan, ternyata kau tahu cara bertahan hidup, apakah kau ingin mengikutiku? Ucap Lin Kue bertanya kepada harimau itu. Harimau itu langsung bersikap manja kepada Lin Kue, yang telah menjinakkannya. Kemudian, Lin Kue menaiki harimau magis itu. Karena sekarang, dia telah menjadi binatang peliharaannya. Pria itu kaget, melihat Lin Kue berhasil menjinakkan binatang magis, yang selama ini mereka buru. Dia berkata, orang ini pasti adalah immortal. Kemudian, mereka semua bersujud kepada Lin Kue, sambil berkata, salam hormat kami, kepada Tuan Immortal. Lin Kue berkata, kalian tidak perlu bersikap sopan, binatang ini telah dijinakkan olehku, dan tidak akan membuat masalah di masa depan. Kalian bisa kembali, untuk melaporkan pekerjaan yang kalian lakukan. Terima kasih Tuan Immortal, atas anugerah menyelamatkan hidup kami. Ucap pria itu kepada Lin Kue. Kemudian, Lin Kue pun pergi meninggalkan orang-orang itu, dengan menunggangi harimau magisnya. Di tengah perjalanan, harimau magis itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian, sebuah jaring besar dilemparkan ke arah Lin Kue, dan juga harimaunya. Lin Kue beserta harimau magisnya,